Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Nusraningrum yang telah memberikan kami tugas untuk melakukan presentasi pada kali ini. Pada kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan pelayanan, metode antrian, jalur tunggal, dan jalur berganda. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu yang akan saya wakilkan. Kami dari kelompok 3, saya Ahmad Raihan dan ada rekan saya Keisha Aulia dan Putri Fadilah Hermawan. Next. Baik, sebelumnya mengenai perkenalan tentang pentingnya pengambilan keputusan dalam layanan pelanggan. Yang pertama, hal ini penting karena mempengaruhi kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan reputasi bisnis tentunya. Kemudian kepuasan pelanggan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas dan pertumbuhan bisnis. Lalu mengapa model antrian menjadi kunci dalam proses ini? Karena yang pertama, model antrian mengelola aliran pelanggan dan sumber daya dengan lebih efisien. Kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Dan yang terakhir, membantu dalam perencanaan kapasitas dan pengambilan keputusan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional. Next. Lalu berikutnya adalah tujuan. Yang pertama adalah menjelaskan konsep pengambilan keputusan dalam pelayanan, kemudian memahami metode antrian dalam model jalur tunggal dan jalur berganda. Selanjutnya menyajikan keuntungan dan kelemahan masing-masing metode. Yang terakhir adalah studi kasus. Lalu selanjutnya adalah pentingnya pengambilan keputusan dalam layanan pelanggan, di mana pengambilan keputusan dalam layanan pelanggan ini sangat penting karena memiliki dampak yang signifikan pada kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Beberapa alasan mengapa pengambilan keputusan dalam layanan pelanggan sangat krusial. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah kunci dalam mempertahankan dan menarik pelanggan baru. Keputusan yang baik dalam layanan pelanggan dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, sementara keputusan yang buruk dapat membuat pelanggan tidak puas dan berpotensi memilih pesaing. Yang selanjutnya ada efisiensi operasional, yaitu adalah pengambilan keputusan yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, termasuk manajemen sumber daya, alokasi tenaga kerja, dan waktu proses. Keputusan yang tepat dapat membantu menghindari pemborosan sumber daya dan meningkatkan produktivitas. Peningkatan reputasi yang berarti adalah keputusan yang baik dalam pelayanan pelanggan dapat memperkuat reputasi bisnis. Pelanggan yang puas cenderung memberikan ulasan positif, merekomendasikan bisnis kepada orang lain, dan terus menggunakan layanan. Selanjutnya yang terakhir ada persaingan pasar, yaitu di dunia bisnis yang kompetitif, pengambilan keputusan yang cerdas dapat membantu bisnis bersaing secara efektif dengan pesaing. Ini mencakup pengoptimalan operasional dan strategi yang dapat membedakan bisnis. Selanjutnya ada konsep dasar antrian, yaitu konsep dasar antrian melibatkan proses pengaturan dan pengelolaan aliran orang atau barang di berbagai situasi, seperti layanan pelanggan, produksi, dan logistik. Beberapa komponen utama dari konsep dasar antrian meliputi pengantrian individu atau barang yang menunggu untuk menerima layanan atau melewati suatu titik tertentu. Yang kedua ada fasilitas pelayanan, tempat atau entitas yang memberikan layanan kepada para pengantri. Yang ketiga ada antrian, yaitu urutan pengantri yang menunggu untuk menerima layanan. Yang keempat ada waktu tunggu, yaitu jumlah waktu yang dihabiskan pengantri dalam antrian sebelum menerima layanan. Yang terakhir ada layanan tindakan atau proses yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kepada pengantri. Manfaat metode antrian, yaitu metode antrian memberikan manfaat yang signifikan dalam berbagai konteks. Beberapa manfaat utama itu meliputi yang pertama ada pengelolaan antrian,
itu membantu mengatur aliran pengantri dengan cara yang efisien, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua ada optimasi sumber daya, yaitu memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya mereka seperti tenaga kerja dan fasilitas dengan lebih baik. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi, yaitu meminimalkan pemborosan sumber daya dan waktu sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat adalah kepuasan pelanggan dengan mengurangi waktu tunggu dan memberikan layanan yang lebih cepat. Antrian yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya ada penyusunan jadwal, yaitu memungkinkan perencana kapasitas dan penyusunan jadwal yang lebih efisien. Jenis antrian. Terdapat berbagai jenis antrian yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu jalur tunggal dan jalur berganda. Yang pertama yaitu ada antrian jalur tunggal. Dalam model antrian jalur tunggal, ada satu jalur tunggal untuk melayani pengantri. Contohnya kasir tunggal di toko swalayan. Keuntungannya itu kesederhanaan dan efisiensi dalam situasi dengan satu pelayan. Kelemahannya, waktu tunggu bisa lebih panjang saat beban kerja tinggi. Yang kedua, ada antrian jalur berganda. Dalam metode antrian jalur berganda, ada beberapa jalur yang melayani pengantri. Contohnya beberapa kasir di toko swalayan. Keuntungannya itu meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi waktu tunggu dalam situasi dengan banyak pengantri. Kelemahannya mungkin memerlukan sumber daya tambahan dan manajemen yang lebih kompleks. Kelebihan dan kelemahan antrian jalur tunggal. Yang pertama ada kelebihan, yaitu kesederhanaan model antrian jalur tunggal lebih sederhana dalam mengelola sehingga mudah diimplementasikan. Yang kedua ada efisiensi dalam kasus terbatas, yaitu cocok untuk situasi dengan beban kerja yang terbatas atau tidak terlalu kompleks. Yang ketiga ada pengurangan biaya. Biasanya memerlukan investasi lebih rendah dalam sumber daya dan manajemen. Kelemahannya yaitu ada waktu tunggu. Waktu tunggu dapat menjadi panjang saat beban kerja tinggi yang dapat mengurangi kepuasan pelanggan. Yang kedua ada kurangnya fleksibilitas, yaitu kurang mampu mengganti fluktuasi dalam permintaan atau beban kerja yang tinggi. Selanjutnya, kelebihan yang pertama ada fleksibilitas, di mana model antrian jalur berganda lebih fleksibel dan dapat menangani fluktuasi dalam permintaan dengan lebih baik. Yang kedua, ada penurunan waktu tunggu, yang di mana mengurangi waktu tunggu pengantri yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, manajemen risiko. Dalam situasi dengan banyak jalur, jika satu jalur mengalami masalah, pelayanan masih dapat berlanjut di jalur lain. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama ada kompleksitas, di mana model antrian jalur berganda memerlukan manajemen yang lebih kompleks, termasuk mengalokasikan sumber daya dengan bijak. Yang kedua, biaya tambahan, mungkin memerlukan investasi lebih dalam sumber daya dan pelatihan staf. Dan yang terakhir, overheat, di mana dapat ada resiko overstaffing jika tidak dikelola dengan baik, yang dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya. Kapan harus menggunakan salah satu metode? Jadi keputusan untuk menggunakan antrian jalur tunggal atau jalur berganda tergantung pada situasi atau tujuan organisasi. Beberapa panduan umum untuk menggunakan salah satu metode tersebut, yang pertama adalah gunakan antrian jalur tunggal jika beban kerja relatif stabil, sumber daya terbatas, dan efisiensi adalah prioritas. Yang kedua, gunakan jalur berganda jika fluktuasi permintaan tinggi, fleksibilitas dalam melayani pelanggan dibutuhkan, dan kepuasan pelanggan adalah fokus utama. Dan yang terakhir, pertimbangkan juga campuran kedua metode untuk situasi yang lebih kompleks, di mana perlu mengkombinasikan efisiensi dengan kemampuan menangani beban kerja yang berubah-ubah. Studi kasus penggunaan model antrian jalur tunggal. Yang pertama, studi kasus pada restoran cepat saji. Model antrian jalur tunggal digunakan dalam restoran cepat saji untuk mengatur antrian pelanggan di loket pesanan. Yang kedua, dalam restoran tersebut, pelanggan mengantri di satu loket pesanan sebelum diberikan kesempatan untuk memilih makanan mereka.
Kelebihannya yang pertama kesederhanaan, di mana model ini mempermudah pengelolaan antrian dan pesanan. Yang kedua, efisiensi. Dalam situasi ini, dengan beban kerja yang terbatas, model ini membantu memproses pesanan dengan cepat. Juga terdapat kelemahan di mana waktu tunggu. Pada jam-jam sibuk, pelanggan mungkin harus menunggu lebih lama sebelum dapat memesan makanan mereka. Contoh implementasinya yang baik yaitu restoran ini menggunakan perangkat lunak pengelolaan antrian untuk memantau waktu tunggu dan mengoptimalkan jumlah staf pada jam-jam sibuk. Studi kasus yang kedua terdapat di rumah sakit, di mana model antrian jalur berganda digunakan dalam rumah sakit untuk mengatur layanan pendaftaran dan pemeriksaan pasien. Pasien memiliki opsi untuk mendaftar melalui loket pendaftaran konvensional atau menggunakan pendaftaran online. Kelebihannya, yang pertama, fleksibilitas. Pasien dapat memilih cara pendaftaran yang paling nyaman bagi mereka. Yang kedua, pengurangan waktu tunggu. Dengan banyaknya loket pendaftaran, waktu tunggu pasien berkurang. Namun juga ada kelemahan di mana manajemen yang kompleks diperlukan manajemen yang cermat untuk mengelola antrian dan sumber daya di berbagai loket. Contoh implementasinya yang baik, rumah sakit ini menggunakan sistem manajemen antrian terintegrasi yang memantau antrian, memberikan estimasi waktu tunggu, dan mengalokasikan staf berdasarkan kebutuhan. Pengambilan keputusan dalam konteks antrian. Pengambilan keputusan dalam konteks antrian sangat mempengaruhi pilihan metode antrian yang tepat. Beberapa cara pengambilan keputusan mempengaruhi metode antrian meliputi yang pertama, beban kerja. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan tingkat fluktuasi permintaan atau beban kerja. Jika beban kerja cenderung stabil, metode antrian jalur tunggal mungkin lebih sesuai. Namun, jika fluktuasi besar terjadi, metode jalur berganda dapat menjadi pilihan yang lebih baik untuk mengatasi lonjakan permintaan. Yang kedua, keputusan pelanggan. Keputusan harus selaras dengan tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan. Metode antrian yang dipilih harus mengurangi waktu tunggu dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih positif. Yang ketiga, sumber daya. Keputusan juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya seperti jumlah staf, peralatan, dan fasilitas. Model antrian yang sesuai harus mampu mendukung alokasi sumber daya yang optimal. Dan yang terakhir, efisiensi operasional. Keputusan perlu memprioritaskan efisiensi operasional dan menghindari pemborosan sumber daya. Metode antrian yang efisien akan membantu mencapai tujuan ini. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang pertama yaitu jenis layanan. Jenis layanan yang diberikan oleh organisasi atau bisnis harus menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan. Layanan medis, restoran, toko retail, dan fasilitas lain mungkin memerlukan pendekatan antrian yang berbeda. Yang kedua, perubahan musiman. Jika bisnis mengalami fluktuasi musiman dalam permintaan, maka perubahan tersebut harus menjadi pertimbangan utama. Metode antrian harus mampu menangani lonjakan permintaan pada puncak musim. Yang ketiga, ada biaya dan sumber daya. Keputusan harus mencakup ketersediaan dan biaya sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan metode antrian tertentu. Hal ini melibatkan pertimbangan anggaran, kebijakan sumber daya manusia, dan investasi teknologi. Yang keempat, kepuasan pelanggan. Prioritaskan kepuasan pelanggan dengan mengurangi waktu tunggu dan memberikan pelayanan yang baik. Pengukuran dan pengumpanan pelanggan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang mendukung tujuan ini. Dan yang terakhir, tujuan organisasi. Pertimbangkan tujuan dan strategi organisasi. Beberapa organisasi mungkin lebih berfokus pada efisiensi, sementara yang lain lebih fokus pada pelayanan pelanggan dan keunggulan kompetitif. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan mengenai pengambilan keputusan dalam layanan pelanggan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.